Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bangun pagi dan alhamdulillah Allah membimbing kita untuk bisa hadir di masjid sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Izinkan saya pagi ini untuk meneruskan atau menyelesaikan kajian kita tentang doa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemampuan zikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Mari kita baca ulang doa yang sudah kita kaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dua bagian pertama dari doa ini sudah kita bicarakan. Mohon diberi pertolongan untuk bisa berzikir dan bersyukur. Pagi ini kita akan melanjutkannya dengan membahas yang ketiga, yaitu mohon diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sudah tahu semua ya, bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan tidak lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal itu kita semua, karena itu ayat yang sangat populer itu ya. Tidaklah aku Allah ya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah itu sendiri pengertiannya sangat luas ya. Makanya lalu kemudian dibagi menjadi dua bagian yang disebut dengan ibadah khas, ibadah khusus seperti sholat, zakat, puasa ya, yang ketentuannya sudah
ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah secara rinci, secara detail. Ibadah khas ini yang sering juga disebut dengan ibadah mahdhah itu. Tapi ada juga ibadah yang sifatnya umum, yakni seluruh aktivitas kita asal itu didasari karena Allah dengan cara-cara yang tuntunkan oleh Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah, itu ya bernilai ibadah. Ya. Makanya kerja itu bisa bernilai ibadah. Ya. Sekolah itu bisa bernilai ibadah. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang membedakan ibadah dan tidaknya ya niatnya itu. Makanya itulah pentingnya niat itu luar biasa. Niat itu bisa mengubah hal-hal yang sebenarnya merupakan ibadah. Kalau niatnya salah bisa menjadi tidak ada artinya. Tetapi sebaliknya bisa juga menjadikan hal-hal yang sifatnya profan, seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tetapi kalau diniatkan secara benar dalam rangka mencari ridho Allah, itu juga bernilai ibadah. Makanya niat ini penting. Ya. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyah. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Nah, jadi ibadah luas sekali skupnya. Dan sekali lagi kita ini diciptakan Allah tidak lainnya untuk beribadah, itu tidak ada yang lain. Makanya keseluruhan hidup kita itu ibadah. Untuk itu ya harus benar-benar pinter itu di dalam menyusun niat di dalam hati kita ketika kita melakukan suatu aktivitas itu, jangan sampai salah. Ya. Sebab sekali lagi ya, yang ibadah mahdhah sekalipun kalau niatnya salah itu tidak ada maknanya itu. Ya. Ya. Tapi aktivitas biasa ya itu bisa bernilai ibadah. Ya. Makanya seringkali disampaikan kalau ada kiai memberikan ulang-ulang pengantin, menikah itu sering disebut sebagai ibadah paling enak ya, wis enak kok jadi ibadah itu, enak kok itu ganjaran, luar biasa toh ya. Ya, jadi ibadah semua dalam Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupa-rupanya ya, Islam itu tidak hanya memerintahkan umatnya itu untuk sekedar beribadah, tetapi lebih dari itu beribadah dengan sebaik-baiknya. Ya, ini luar biasa ini ya. Ya, jadi kita itu sekali lagi tidak hanya sekedar ibadah itu, ya, tapi disusuli dengan tambahan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi itu, kalau tidak salah ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah ya, yang dikaji Pak Fadil setiap Senin malam gitu ya. Tapi nanti agak di tengah-tengah kalau nggak salah itu. Itu juga sangat populer hadis itu, meskipun pendek gitu. Nabi kita menyatakan begini, innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat yang terbaik dalam segala hal. Masya Allah ini. Jadi ini sifatnya umum nih. Jadi dalam segala hal. Ya kalau dalam segala hal, apalagi dalam hal ini
ibadah gitu. Segala hal aja itu kita dituntut berbuat yang terbaik. Nah yang menarik, Nabi itu kemudian mencontohkan di dalam hadis itu kemudian mengambil kasus di dalam menyembelih hewan. Dalam hal menyembelih hewan saja itu Nabi perintahkan untuk menyembelih dengan yang terbaik. Wa idza dzabhta fa ahsinidz dzabhah. Kalau kamu menyembelih hewan, sembelihlah dengan baik, bahkan yang terbaik. Bahkan sampai Nabi kemudian memberikan arahan teknisnya. Ya. Apa itu? Di antaranya itu pisaunya harus diasah dengan setajam-tajamnya. Ya, jangan sampai menyembelih kok diogrok-ogrok, jangan. Sampai kayak gitu tuh diatur Nabi itu, Masya Allah. Agama kita, agama Islam tuh betapa luar biasanya itu. Ya. Ojo dumeh kok. Hewan itu kan memang ditundukkan pada kita semuanya, seperti yang kemarin saya khutbahkan di hari Jumat itu ya. Seluruh ciptaan Allah ini ditundukkan untuk manusia. Dimanfaatkan untuk manusia, termasuk hewan itu ya, silakan disembelih. Wong hewan itu tidak punya kemerdekaan. Ini hewan mau dilus-lus, dibuatkan kandang yang bagus, silahkan mau hiasan. Tapi kalau dimanfaatkan, manfaatkan. Untuk dimakan, makan. Tapi kalau menyembelih, sembelih dengan sebagus-bagusnya, kata Nabi. Bahkan kita diminta untuk menyenangkan hewannya itu. Coba bayangkan, sampai diminta untuk menyenangkan ya. Itulah mungkin prakteknya lalu ya sebelum apa namanya disembelih ya dikai pakan sing sebanyak-banyaknya ya, seperti kalau kita apa namanya kurban itu kan ya dikasih makan ya. Bahkan malah sampai aturannya itu ya jangan sampai menyembelih di hadapan hewan yang lain. Itu diatur seperti itu. Makanya kita itu kan ya udah ditaruh di sana satu persatu, diajak ke sini, bahkan di apa itu namanya di depan kita itu kita tutupi dengan ini ya, biasa ya Pak Ali Munawir ya, ditutupi dengan itu ya, apa jenenge? Apa? MMT itu, MMT yang sudah nggak terpakai itu ya, begitu ya. Itu dalam rangka untuk berbuat yang terbaik di dalam menyembelih. Loh, apalagi dalam hal ibadah seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Itu sekali lagi tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya sekedar zakat, tidak hanya sekedar puasa, tidak hanya sekedar haji, tetapi puasa yang sebaik-baiknya, sholat yang sebaik-baiknya, zakat yang sebaik-baiknya, haji yang sebaik-baiknya. Sholat itu kalau sekedar memenuhi syarat dan rukunnya, ya, rukun sholat itu hanya ada 13, atau kalau mau diperpanjang menjadi 17. Ya. Yang penting takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, rukuk, tumakninah, i'tidal, tumakninah, orang mau apa-apa ya sah. Tetapi apa sekedar begitu? Ya, makanya lalu kemudian sunnah-sunnahnya, adab-adabnya kita lakukan semuanya dengan khusyuk, dengan khudu. Itu dalam rangka untuk beribadah dengan sebaik-baiknya tadi itu. Ya. Haji itu, ya peristiwa haji itu ya ketika kita datang umroh yang pertama itu, kemudian lalu apa namanya ya menjelang apa namanya wukuf itu ya, lalu kemudian sebelum wukuf kita ke Arafah sehari sebelumnya ya. Ada yang sudah tarwiyah di Mina ya sebelumnya ya. Lalu sampai dengan
itu apa namanya mabit di Mina itu pun bisa nafar awal yang lebih cepat ya. Kalau mau sempurnya nafar sani selesai ya. Tetapi masa itu ya us adu-adu di Mekah cuma wah kita masih tambahin dengan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah yang lain ya. Jadi apa namanya ibadah dengan sebaik-baiknya. Puasa juga begitu. Kalau sekedar syarat rukunnya asal kita meninggalkan makan dan minum, tidak berhubungan seksual, selesai. Secara hukum sudah sah itu. Tapi masa begitu? Ya, lalu kita berusaha lah untuk menjaga mulut kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita, menjaga pikiran kita, menjaga mata kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita berbuat yang baik, bahkan yang terbaik, itulah ihsan. Nah, secara definitif ya Nabi kita sendiri pernah memberikan definisi ya tentang ihsan itu. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan para sahabat itu, ya, Nabi kita menjawab ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, engkau seakan-akan melihat Allah. Nah, kenyataannya kan memang kita tidak mungkin kan bisa melihat Allah, seakan-akan saja. Ya. Kalau kamu memang tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Gitu. Lu bayangkan kalau misalnya kita itu beribadah lalu seakan-akan kita melihat Allah, ya. Atau setidaknya kita itu dilihat oleh Allah. Nah, itu kan menjadi sungguh-sungguh. Pekerja itu kan sungguh-sungguh itu kan kalau ada majikannya melihat itu. Kalau pas majikannya tidak ada ya mungkin ya bisa saja rodok saenake kan begitu kan. Nah kalau kita itu dilihat oleh Allah ya mestinya ya ibadah kita ya sungguh-sungguh. Nah, begitu kira-kira. Sholatnya lalu sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Ya. Berusaha untuk jamaah. Ya. Ini kan luar biasa. Ya. Itu bagian dari untuk supaya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan ihsan itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu tidak hanya diperintahkan oleh Rasulullah tadi itu saja ya. Dalam Al-Quran pun juga bertebaran itu perintah untuk berbuat ihsan itu. Baik secara eksplisit maupun implisit. Yang eksplisit misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah kamu ihsan yang terbaik. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Ada lagi malah yang lebih eksplisit lagi, memang diperintahkan seperti yang dibaca oleh para khatib itu ketika berkhutbah khutbah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya, harusnya hafal kita ini saben Jumat dibaca khotbah. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk berbuat adil, berbuat ihsan dan ita'i dzil qurba, memberi kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang untuk berbuat fahsya, mungkar dan al-baghi. Jadi ayat ini luar biasa ya. Dalam satu ayat ada 3 perintah, ada 3 larangan sekaligus. Ya, sehingga ada yang mengatakan ya
Inilah ayat yang paling lengkap ini, karena dalam satu ayat itu ada 3 perintah, ada 3 larangan sekaligus. Luar biasa. Nah, kalau dalam ayat ini ihsan itu dikaitkan dengan adil dan ita'idil qurba. Ya. Nah, kalau adil itu apa ya? Gampangnya itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Kalau dalam konteks dikaitkan dengan hak dan kewajiban, adil itu seimbang antara kewajiban dan hak. Jadi kalau orang melaksanakan kewajiban tertentu, mendapatkan hak tertentu, itu adil itu. Jadi ketika antara hak dan kewajiban itu seimbang, itu adil. Seorang majikan mengkontrak pekerja dengan pekerjaan ABCD dengan gaji sekian, kalau itu dipenuhi sesuai dengan apa adanya, itu adil. Kan, karena antara hak dan kewajiban sudah seimbang. Nah, ihsan itu lebih tinggi dibandingkan dengan adil. Karena apa? Karena ihsan itu melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntutan, tapi mengambil sedikit hak. Atau bahkan malah kalau perlu ihsan itu melaksanakan kewajiban lebih dengan hak yang sedikit. Itu ihsan. Makanya ihsan itu sering digambarkan begini. Ya, kalau ada orang dizolimi, dia tidak membalas kezolimannya, tapi memaafkan, itu ihsan. Karena apa? Sebenarnya orang yang dizolimi itu berhak untuk membalas kezoliman. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditempeleng orang Pak ya, plak gitu ya, kita balas plak, itu adil. Boleh. Adil itu. Ya. Boleh ya, itu adil. Tapi Islam tidak hanya mengajarkan adil dalam persoalan seperti itu. Berbuatlah ihsan. Ya kita tidak membalas, kita maafkan. Kita tempeleng, ya sudah kita maafkan. Loh, itu ihsan. Ya, jadi ketika kita dizalimi, kita bisa membalas, kita tidak melakukan, itu ihsan. Kalau ada orang berkunjung kepada kita balas mengunjungi, itu apa itu? Adil, seimbang. Tapi kalau ihsan tidak begitu. Ada orang tidak pernah berkunjung kepada kita kunjungi, itu ihsan. Jadi lebih tinggi ya. Jadi antara hak dan kewajibannya itu sudah tidak seimbang lagi, tetapi lebih banyak melaksanakan kewajiban dan sedikit menuntut hak. Ya. Nah, kalau ita'idil qurba itu memberi itu sudah tidak persoalan hak dan kewajiban. Memberi itu ya sepenuhnya memberi, ya, tidak kok kemudian lalu tidak minta balasan, tidak ada. Wah, jadi adil, ihsan dan ita'idil qurba ini diperintahkan Allah secara berurutan ya di dalam surat apa ya, saya lupa itu. An-Nahl atau apa ya, kalau tidak salah An-Nahl ayat 60 kalau tidak salah. Coba nanti bisa dilihat. Nah, jadi intinya Masya Allah itu ya, berbuat ihsan itu luar biasa, terutama dalam hal ibadah ya. Berbuat yang terbaik dalam segala hal ya, terutama dalam hal ibadah. Itulah yang dituntut oleh agama kita, agama Islam. Nah, tentu saja itu tidak mudah alias sulit ya. Nah, itulah makanya kita butuh pertolongan Allah ya. Makanya sampai Nabi kita mengajarkan doa khusus yang lalu juga kita memohon pertolongan Allah agar supaya diberi kemampuan untuk
beribadah dengan sebaik-baiknya itu. Ya, berbuat ihsan ya dalam segala hal bahkan, masya Allah. Ya. Nah mudah-mudahan ya kita semua ya dengan doa yang kita panjatkan ya, mohon diberi kemampuan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya ya, dan yang sebelumnya diberi kemampuan zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melakukan itu semua ya. Amin ya rabbal alamin. Doanya cukup pendek ya, doanya cukup pendek ya. Monggo kalau perlu betul-betul dihafalkan dan diamalkan dalam pengertian ya kita mohonkanlah itu ya dalam doa-doa kita. Ya kalau kan sharing orang apal-apal. Oh iya nanti di-sharing. Iya ya wis tuwa iki ya pancen kon ngapalke iki angel ora karuan apa meneh. Memang bukan bahasa kita ya. Iya betul ya. Mari kita ulangi lagi ya sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.